Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari riset operasional yang berjudul metode transportasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Jelita, Sondang Sitorus. Saya Aisyah Rahma. Saya Flower Indah Pratama. Saya Dea Puspita Dewi. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang, yaitu supply, menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan, yaitu demand, dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Selanjutnya ada metode NWC. Metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang, mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, sel matriks 1, yaitu baris sama dengan 1, kolom sama dengan 1. Menurut metode NWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Selanjutnya ada metode stepping stone, adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pendoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Selanjutnya contoh soal PT Hanyun Indonesia saat ini memiliki 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Yang pabrik A, B, C, kotanya Solo, Kudus, Tegal, A Solo 20, A Kudus 7, A Tegal 8, B Solo 15, B Kudus 20, B Tegal 10. C Solonya 23, C Kudusnya 10, C Tegalnya 19. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut gunakan metode NWC. Yang kedua, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang gunakan metode stepping stone. Selanjutnya di sini ada tabel 2, yang dimana tabel 2 ini menjawab pertanyaan dari bagaimana distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut menggunakan metode NWC. Yang dimana pada tabel 1, QS dan QD itu tidak sama dengan, yang dimana QD 180 dan QS-nya 200. Sehingga untuk menyamakan QD dan QS, maka ditambahkan tabel dummy sebesar 20, sehingga QS dan QD-nya menjadi 200. Pada pabrik A Kota Solo terdapat 70 dikarenakan di antara QD dan QS yang paling kecil adalah QD, sehingga 70 di sini QD-nya dicoret, di sini 90-nya dicoret, sehingga sisa 20. Selanjutnya ke bawah kan tidak mungkin karena sudah 0, jadi dicoret. Di sini juga dicoret. Nah, metode NWC ini kan pengerjaannya dari pojok kiri atas ya, sehingga melanjutkan ke pabrik A Kota Kudus, yang dimana hasilnya 20 karena di antara QD dan QS yang paling sedikit adalah QS sebesar 20, sehingga 20 dicoret, sisa 0. Di sini ditulis 20 dan QD-nya dicoret dari 60 dikurang 20 menjadi 40. Karena di tabel pabrik QS sudah 0 jumlahnya, sehingga pada kota Tegal dan Dami itu dicoret karena tidak memungkinkan untuk diisi. Selanjutnya kita melakukan pengerjaan pada tabel pabrik B Kota Kudus. Di sini ditulis 40 karena di antara QD dan QS sebesar 60. Yang paling rendah atau angka terkecilnya adalah 40. Sehingga pabrik B Kota Kudus dicantumkan sebesar 40, di sini 40 dicoret, sisa 0, dan pada kolom supply ini dicoret 60 dikurang 40, 20,
Sehingga karena di KID sudah 0, tidak memungkinkan lagi pada kolom C kudus untuk diisi. Selanjutnya kita mengerjakan pada pabrik B Kota Tegal, yang dimana di sini di antara KID 50 dengan QS 20 yang paling kecil adalah QS. Jadi QS dicoret sisa 0, dan di kolom B Tegal diisi 20. Pada kolom KID, 50 dicoret, dikurang 20 menjadi 30. Karena pada kolom pabrik QS sudah dicoret dua-duanya sisa 0, jadi tidak memungkinkan pada tabel B dummy untuk diisi. Sehingga kita melanjutkan lagi ke step selanjutnya, yaitu mencari pabrik C Kota Tegal. Yang dimana di antara KID 30 ini dengan QS 50, angka terkecilnya adalah 30, sehingga 30 ditaruh pada tabel C Tegal ditaruh angka 30. Dan angka 30 di sini dicoret, sisa 0, habis, dan 50-nya dicoret, 50 dikurang 30 adalah 20. 20. Nah, sini sudah diisi, tinggal satu tabel lagi, yaitu tabel C dummy, yang dimana di antara KID dan QS jumlahnya sama, yaitu 20, sehingga dicantumkan pada kolom C dummy adalah 20, dan angka 20 di sini dicoret, sehingga pada kolom QS dan QD sudah habis semuanya dengan jumlah total QD dan QS-nya sama, yaitu 200. Sehingga total biaya NWC adalah 70 dikali 20 ditambah 20 dikali 7 ditambah 40 dikali 20 ditambah 20 dikali 10 dan 30 dikali 19 serta ditambah 20 dikali 10, sehingga sama dengan 1.400 ditambah dengan 140 ditambah 800 tambah 200 ditambah 570 dan ditambah 0, hasilnya adalah 1.110. Selanjutnya, ada metode Steppington. Setelah dicari metode NWC, cari metode Steppington. Yang pertama ada di tabel 3. Tabel 3 itu ada di A Tegal. A Tegal karena diambil dari sudut paling kiri atas terlebih dahulu. Dari A Tegal, terus ke A Kudus, ke B Kudus, balik ke B Tegal, langsung ke A Tegal lagi. Jadi A Tegal sama dengan 8 dikurang 7 ditambah 20 dikurang 10 sama dengan 10. Selanjutnya dicari lagi ke B Solo. B Solo itu titiknya di sini di 15. Karena di sini kosong, jadi kita langsung ke A Solo. A Solo, A Kudus, terus ke B Kudus, terus balik lagi ke B Solo. B Solo sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 70 dikurang 20 sama dengan min 18 yang paling negatif. Selanjutnya ada di B dummy. B dummy itu dari B dummy ke A Tegal. B dummy ke B Tegal. B Tegal langsung ke C Tegal. Habis itu langsung ke C dummy, balik lagi ke B dummy. Jadi B dummy itu sama dengan 0 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 0 sama dengan 9. Terus selanjutnya ada C Kudus. Dari C Kudus ke C Tegal, ke B Tegal, langsung ke B Kudus, terus balik lagi ke C Kudus. Jadi C Kudus sama dengan 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan 19. Jadi yang paling C Kudus termasuk yang paling negatif. Jadi keseluruhan tabel di yang tabel 3, jadi A Tegal sama dengan 8 dikurang 7 ditambah 20 dikurang 10 sama dengan 11.
B Solo sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 7 dikurang 20 sama dengan min 18. B Dami sama dengan 0 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 0 sama dengan 9. C Kudus sama dengan 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan min 19. Diambil yang paling negatif yaitu adalah C Kudus, yaitu min 19. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat yang paling negatif adalah minus 19 berada di C Kudus. Di sini dapat kita tuliskan plus, minus, plus, minus. Di sini kita dapat lihat minus keduanya yang paling kecil adalah 30. Maka di sini ditambah 30, di sini dikurang 30, di sini ditambah 30, di sini dikurang 30. Maka dapat dihasilkan Tiga puluh, di sini kosong, di sini 50, dan di sini 10. Dan kemudian ditambah di luar kotak yaitu 70, 20, dan 20. Kemudian kita cari-cari lagi yang kosong, di sini ada di A Tegal. Kita buat kotaknya menjadi A Tegal, kemudian ke A Kudus, kemudian turun ke B Kudus, kemudian ke kanan lagi ke B Tegal. Di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Kemudian dapat kita jumlahkan di dalam kotak kecilnya yaitu plus 8 dikurang minus 7 ditambah 20 dikurang 10 menjadi hasilnya plus 11. Kemudian untuk diadami dapat kita lihat yang kosong lagi diadami, kemudian menyeberang ke A Kudus, kemudian menyeberang lagi ke C Kudus, kemudian menyeberang lagi ke C Dami. Kemudian di sini adami plus, A Kudus minus, C Kudus plus, C Dami minus. Kemudian dapat dijumlahkan yaitu 0 dikurang 7 ditambah 10 dikurang 0 mendapatkan hasil sama dengan 3. Kemudian kita pindah ke tabel B Solo. Di mana terdapat B Solo menyeberang ke kota B Kudus, kemudian naik lagi ke kota A Kudus, kemudian menyeberang ke kota A Solo, maka didapatkan plus 15 dikurang 20 plus 7 dikurang 20. Kemudian kita berlanjut lagi ke B Dami yang kosong, di mana terdapat B Dami kosong menyeberang ke B Kudus, kemudian turun ke C Kudus, kemudian menyeberang lagi ke C Dami, dan dapat dihasilkan plus 0 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 0 dan menghasilkan min 10. Kemudian kita berlanjut ke C Solo. Di sini kita dapat melihat bahwa C Solo menyeberang ke C Kudus, kemudian naik ke A Kudus, kemudian menyeberang lagi ke A Solo. Kemudian didapatkan plus 23 min 10 plus 7 dan min 20
mendapatkan hasil 10. Kemudian kita berlanjut ke tabel C Tegal. Dapat kita dilihat di sini kosong C Tegal menyeberang ke B Kudus, kemudian turun ke C Kudus, kemudian menyeberang lagi ke C Tegal. Maka kita dapat menghasilkan plus 19, minus 10, plus 20, dan minus 10, dan dijumlahkan menjadi hasilnya plus 19. Kemudian dapat kita lihat di kesimpulan akhir, A Tegal 11, B Solo min 18, A Dami 3, B Dami min 10, C Solo 10, C Tegal 19. Selanjutnya B Solo yang paling kecil adalah minus 18, yang paling negatif. B Solo. Di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Minus yang paling terkecil adalah minus 10. Berarti di sininya 10, di sininya 10 dikurang 10 kosong, 20 ditambah 10 30, 70 dikurang 10 hasilnya 60. Ininya 60, 30, 10 yang ininya kosong. Selanjutnya A Tegal dari sini plus minus, B Solonya plus, lanjut ke B Tegalnya minus. Dimasukkan 8 plus 8 minus 20 plus 15 minus 10. Hasilnya adalah minus 7 yang paling negatif. Selanjutnya ke Adami. Di sini plus, di sini minus A Kudus, menyeberang ke C Kudus plus, C Daminya minus. Lalu masukkan plus 0, minus 7, plus 10, minus 0, sama dengan 3. Selanjutnya yang kosong adalah B Kudus. Dari sini plus B Kudus, naik ke atas, A Kudus minus, A Solo plus, B Solonya minus. Dimasukkan plus 20, minus 15, plus 20, minus 7, sama dengan 18. Selanjutnya ke C Solo ya. C Solo di sini plus, di sininya minus, naik ke A Solo, selanjutnya ke A Kudus plus, C Kudusnya minus. Dimasukkan plus 23, minus 20, plus 7, minus 10 ya harusnya. Minus 10 ya harusnya ini. Minus 10. Ini minus 10 sama dengan 0. Selanjutnya ke C. Setelah itu tabel 5-nya A Tegalnya ini. Tadi hasilnya minus 7, yang Adaminya hasilnya 3, B Kudusnya 18, C Solonya 0. A Tegal minus 7 yang paling negatif. Selanjutnya akan membahas tentang tabel 6. Sebelum memasuki tabel 6, kita akan lihat pada tabel 5 ini yang paling negatif adalah pada kolom A Tegal, yang dimana paling negatif adalah minus 7. Pada kolom A Tegal di sini kosong, dan pada kolom A Solo terdapat 60, kolom B Solo terdapat 10, dan kolom B Tegal terdapat 50. Di antara minus 60 dan minus 50, angka terkecil adalah minus 50. Sehingga nanti di tabel selanjutnya pada kolom A Tegal, 0 ditambah 50 menjadi 50. Pada kolom A Solo, 60 dikurang 50 menjadi 10. Dan pada kolom B Solo, 10 ditambah 50 menjadi 60. Oke, kita
akan membahas slide selanjutnya. Yang dimana di sini ada A-dummy dari kolom A-dummy melompat ke kolom A kudus, lalu dilanjutkan melompat ke kolom C kudus, selanjutnya melompat lagi ke kolom C dummy, sehingga perhitungannya 0 minus 7 ditambah 10 minus 10 sama dengan 3. Pada tabel 6B kudus, di sini kita melompat dari plus 20 ke negatif 7, kemudian kita lompat ke plus 20 dan lompat lagi ke plus 15, sehingga perhitungannya B kudus sama dengan minus 7 ditambah plus 20 dikurang 15 sama dengan 18. Pada tabel 6 B Tegal, di sini ada kolom kosongnya adalah di B Tegal, yang dimana di sini ada plus 10, kita lompat ke A Tegal minus 8, kita lompat lagi ke A Solo plus 20, kita lompat lagi ke B Solo minus 15. Sehingga perhitungannya 10 dikurang 8 ditambah 20 dikurang 15 sama dengan 7. Tabel 7 C Solo perhitungannya di sini yang tidak ada poinnya, jadi C Solo plus 23, terus kita melompat ke A Solo minus 20, kita lompat lagi ke A Kudus plus 7, kita lompat ke C Kudus minus 10, sehingga perhitungan C Solo sama dengan 23 dikurang 20 ditambah 7 dikurang 10 sama dengan 0. Pada tabel 6 kolom C Tegal, yang dimana yang tidak ada isinya di sini, di C Tegal, plus 19, kita melompat ke min 10, terus melompat ke plus 7 pada kolom A Kudus, lalu ke A Tegal minus 8. Sehingga perhitungan C Tegal sama dengan 19 ditambah 10, dikurang 10 ditambah 7 dikurang 8 sama dengan 8. Sehingga kesimpulan akhir dari tabel 6, terdapat 2 kolom yang dimana ada A dummy, B kudus, A dummy dengan hasil 3, B kudus dengan hasil 18, B Tegal dengan hasil 7, C Solo dengan hasil 0, dan C Tegal dengan hasil 8. Sehingga perhitungan biaya optimalnya adalah 10. Sini biaya optimal ada 10 dikali 20, 30 dikali 7, 50 dikali 8, 60 dikali 15, 30 dikali 10, dan 20 dikali 0. Sehingga 200 ditambah 210 ditambah 400 ditambah 900 ditambah 300 dan ditambah 0, hasilnya adalah 2010. Ya, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.